Oke, kita udah bikin fetch data yang di index ini, tapi kita masih belum bikin angka ini ya, angka merah ini untuk notifikasi. Gimana kalau kita bikin dulu sebentar? Oke, di sini ya. Ini kayaknya nggak bisa kita looping ya. Untuk notifikasi kita nggak usah looping ya. Ini bill, terus ini dikomentarin dulu. Kita coba lihat dulu. Oke, berhasil jalan, masih jalan. Nah, cara saya bikin itu, pertama kontainernya dibikin relatif dulu ya, tombol atau link ini. Nah, terus baru di sini kita kasih ini ya, apa namanya, lingkaran warna merah itu. Bikin aja div kayak gini, angkanya 1 atau 2 inilah. Terus widthnya katakanlah 10 pixel, height-nya juga 10 pixel, terus topnya 0, red-nya 0, rounded full, bg, red 500, g. Oh iya, ini harusnya absolute ya. Terus teksnya ini di tengah ya harusnya. Terus teksnya ini kayaknya bikin XS aja, sedangkan lingkarannya dibikin lebih besar. Oke, jadinya kayak gitu ya. Terus ini minus aja kayaknya. Ini juga minus. Oke, jadinya kayak gini ya, udah mirip nih. Tapi ini chat nanti dulu lah ya, notifikasi aja. Saya mau ngasih contoh aja satu supaya bisa dibikin untuk yang lainnya. Oke, jadinya ini ukurannya 20 pixel, absolute positionnya, terus top dan right-nya itu minus 5 pixel. Kemudian teksnya XS sama ada box center ini. Oke, udah jadi. Lanjut bikin ini ya, kontak ini, daftar user itu, sama ini ya, nanti kita bikin post ya, untuk ngepost postingan. Terus sekarang bikin daftar user dulu. Di sini, nah ini dia, ini yang kita looping ya nanti. Oke, jadinya seperti ini ya. Untuk sementara kayak gini dulu. Jadi kita punya state namanya loading dan user, kemudian kita ada fetch, terus ada method get user, isinya ini. Jangan lupa ya teman-teman mengenai asing dan await ini wajib kita kasih. Ini juga wajib kita kasih asing await di sini. Oke, kita tes dulu di konsol log. Nah, ini ada get user. Nah, ini dia. Di sini ada terdiri ID dan juga nama. Oke, itu doang yang kita perlu ya. Sedangkan gambarnya nanti kita render sesuai kayak daftar pos ini aja. Oke, berarti sekarang kita loopingnya user in user ya teman-teman. Ini boleh person, boleh user, terus ini user.id plus index, paling aman kayak gini, index. Oke, terus kita kasih personnya user kayak gini. Nah, terus kita terima propnya di sini, person, tipenya objek, require-nya true. Oke, namanya
person.name. Nah, sedangkan ininya person.id. Oke, udah jadi, udah bener ya. Cuman kita belum bikin loading indikator. Untuk itu kita harus bikin di sini. Kita bikin komponennya di dalam folder write nav aja. Nah, harusnya person ini sama kayak ini ya, komponen person skeleton sama kayak komponen person, cuman bedanya ini div biasa. Nah, ini green dot kayaknya nggak perlu lah ya, kita bikin jadi lingkaran biasa. Ini juga nggak perlu, relatif juga nggak perlu. Oke, nah untuk ngetesnya ini komentarin dulu ya. Terus ini dibikin true. Nah, kayak gini jadinya. Ini kayaknya kurang besar, jadi 20 aja. Terus border radiusnya kasih lah ya. Oke, udah jadi loadingnya. Sekarang kita balikin ke false. Terus ini di uncomment. Nah, console log jangan lupa dikomentarin ya. Soalnya kalau aplikasi kita udah jadi terlalu banyak console log itu kan nggak bagus. Nah, jadi dihilangin terus. Nah, sekarang gambarnya ini saya bikin jadi sama semua ya, karena setelah saya pikir-pikir, ini kan tadi kan sebentar, ini sekarang saya jadi kayak gini, terus status yang headernya juga saya bikin kayak gini. Nah, kenapa nggak saya bikin nggak saya bikin beda-beda gambarnya? Kalau teman-teman ingat ya, kan sebelumnya codingan kita kayak gini ya. Nah, kayak gini. ID ini bisa sampai 100 ya. Berarti kan jadinya kan nanti kayak gini ya, 4100 ya. Nah, ini dia akan ngedownload gambar yang ukurannya 4100 kali 4100. Kan itu terlalu gede nih, walaupun ini aplikasi cuma untuk belajar doang, tapi kan ya ini kan terlalu gede makan kuota. Untuk ngetes, untuk teman-teman buka-buka kan terlalu gede. Nah, jadinya untuk sementara saya bikin 40 lah, 40 dulu. Tapi kan poinnya kan yang penting teman-teman udah bisa tahu nih caranya ngebikinnya kayak gimana. Jadinya ya nggak apa-apa gini dulu. Terus ini dihapus saja karena nggak perlu lagi. Ini juga dihapus. Nah, selanjutnya yang pengen saya bikin itu apa ya? Oh ya, ini ya. Ketika diklik dia muncul pop-up di tengah kayak gitu. Oke, kita bikin aja. Itu kan ada di index. Di sini ada index input box. Nah, ini dia. Ketika dia diklik, muncul pop-up. Nah, biasanya tuh saya bikin pop-up tuh kayak gini ya. Kita bikin state dulu, namanya pop-up on, yang awalnya itu false. Nah, terus kita bikin pop-up-nya di bawah sini aja. Oke. Kita import aja lah. Nah, kayak gini. Atau mau dibikin langsung di sini juga bisa. Tapi kan terlalu panjang ya.
Nah, udah nggak usah, gini aja. Terus ini kan kita bikin vModel di sini nih. Artinya apa vModelnya? Nanti teman-teman kalau udah belajar view akan paham. Untuk saat ini ikuti codingan dulu ya. Ikuti codingan saya dulu. Kita bikin prop namanya value. Nah, value ini tipenya boolean. Nah, untuk tipe boolean nggak perlu diisi require, bisa. Nah, value ini dapat dari mana? Dari vModel ini. Sebenarnya value dapat dari vModel ini. Kemudian kita bikin CSS-nya ya. Jadinya kayak begitu. Kita kasih box center aja. Terus ini harusnya dikasih set 10. Coba dulu. Oke, ini udah muncul di sini. Nah, cuman ini tuh harusnya dibikin relatif set 10. Terus ini kayaknya kurang nih set. Gitu. Soalnya ini kan ketimpa sama ini ya tadi ya tulisannya. Oleh karena itu set indeksnya harus ditambahin. Oke, udah hampir jadi lah ya. Nah, jadi kontennya tuh di sini. BG gray 700 saja dulu. Widthnya katakan 500 pixel. Nah, headnya ini bebas ya, mengikuti dari konten ini bisa. Ya, udah jadi ya, kira-kira seperti ini. Codingannya itu seperti ini. Ya. Nah, terus yang sebelah kanan itu kayak gini. Oke, yang pertama tuh kita bikin title-nya dulu ya. Ini jadi kontainernya itu fix, posisinya fix. Nah, terus dia itu memenuhi layar ya, memenuhi layar. Dia ada di atas sendiri, di atas header juga, terus box center. Artinya elemennya ada di tengah. Nah, cuman di sini dikasih background hitam ya. Tujuannya ya untuk apa namanya? Kalau misalnya nanti diklik dia akan close gitu pop-up-nya. Tujuan saya untuk seperti itu. Cuman ini insetnya 0 artinya memenuhi layar gitu. Nah, terus kontennya itu ya ini ya, kotak ini, kotak abu-abu ini kontennya ya. Jadi isinya itu ada title, teks ini, kemudian ada button yang absolute posisinya, terus topnya 10, right-nya 10 kayak gini ya. Ini simbol X ya, simbol kali. Satu box center supaya teksnya di tengah, teks 2XL supaya teksnya besar. Nah, ini ukurannya lebar dan tinggi. Kemudian rounded full supaya dia lingkaran, brightness 225 ini ketika di over lebih terang, jadi lebih terang. Nah, terus di sini P16 pixel itu ini ya, kontainer dari ini ya, diisi gambar, foto profil dan nama usernya. Terus ada text area di sini. Nah, ini text areanya widthnya full, row-nya 5 supaya tingginya segini. Terus BG-nya sama dengan pop-up-nya. Teksnya Excel supaya gede, fokus outline none supaya kalau kita klik itu nggak ada bordernya. Rounded LG itu border radius. Kemudian di sini ada tombol kirim, warnanya biru. Sudah selesai kayak gitu. Nah, cara close-nya gimana? Ya, saya lupa sesuatu ya teman-teman. Jadi tuh kita lupa ngasih ini ya, VI value. Artinya ketika value-nya ini true baru pop-up-nya muncul gitu. Nah, add click ini fungsinya untuk harusnya nggak di sini sih, harusnya di
sini add click terus emit input false ini fungsinya untuk ketika diklik dia nge-close gitu. Ini sama kayak di ini ya, close button ini. Ketika diklik ya value nya ini jadi false. Oke, kita refresh, coba lagi. Oke, nggak ada error di sini, aman. Sekarang tinggal kita bikin inputnya ya, apa namanya, aksinya ya. Oke, gimana kalau kita bikin ini disable dulu ya. Kalau nggak ada value nya kita disable dulu ya. Kita bikin aja variabel baru namanya text, return text. Dia disable kalau nggak ada teksnya, kalau kosong atau undefined atau null. Oke. Nah, terus text area ini dikasih key model ya untuk teksnya itu. Nah, selanjutnya kita bikin CSS-nya dulu ya untuk button yang disable. Ini artinya apa? Jadi ketika buttonnya disable, warnanya jadi BG Green 600 dan kursornya itu jadi not allowed. Bentuknya nanti kayak gini. Nah, kayak gini nih. Jadi nggak bisa diklik. Terus kursornya jadi kayak gitu. Nah, tapi kalau ada isinya, nah dia bisa diklik. Gitu. Nah, kalau diklik ini ngapain? Nah, kita bikinnya sekarang submit. Oke, kita bikin metode baru. Ini dia. Oke, kita bikin apa namanya, state baru namanya loading. Jadi kalau nggak ada teksnya atau loading, dia disable dulu. Isinya itu post ya nanti, post. Terus ini asing. Oke, ini postnya ke post ini. Kita lihat dulu. Terus payloadnya anggap aja kayak gini. Kita coba dulu bisa atau enggak ya. Warning di konsol log ini diabaikan dulu sementara, nggak apa-apa. Nanti kan kita juga akan hapus. Nah, jadi nih teks isinya string kosong. Oh iya dong, harusnya ini bukan string kosong. Gini harusnya kirim. Nah, ada ininya. Cuman kalau kita perhatikan sebenarnya tuh ketika kita ngirim status itu ada ininya ya, ada loading indikator itu memposting. Nah, berarti kan kita harus bikin tuh. Oke, kita bikin dulu. Setnya 30 ya, karena di atas semuanya 30. Terus box center. Nah, di dalamnya isinya kita tes dulu lah ya. Harusnya ini ketika loading aja muncul. Nah, berhasil nih memposting nanti tulisannya. Nah, harusnya kan kalau misalnya udah selesai posting itu pop-up-nya hilang ya. Sebentar. Oh ya, this.emit input false. Ini harusnya. Terus ini kasih tulisan memposting kayak gini. Terus di sini ada kayak loading indikator kayak tadi. Ya, saya udah jadi bikin loading indikatornya ya, walaupun nggak terlalu mirip tapi cukup lah. Jadi saya nambah komponen baru namanya circle loading. Ada di sini.
Nah, terus saya bikin flex call supaya dia ke bawah. Terus text XL ini, memposting ini teksnya jadilah agak lebih besar. Nah, isi dari circle loading itu seperti ini. Jadi sebenarnya dia tuh SVG ya, SVG bukan GIF ya, bukan image GIF gitu, SVG biasa. Dia bisa melakukan aksi seperti ini. Wait, ini saya tadi hilangkan loadingnya, harus dikasih lagi. Coba kita tes lagi, kirim. Nah, kayak gitu loadingnya. Nah, selesai deh. Oke, tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan nih. Yang pertama, kita harus bikin error handling ya di sini. Kan ada di beberapa tempat nih. Yang kedua, sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kita bikin aplikasi, itu tuh API endpoint itu nggak boleh ditulis lengkap seperti ini ya. Harusnya disingkat jadi kayak gini, /post gini. Soalnya kenapa? Karena API endpoint kemungkinan akan berubah di masa depan. Entah itu berubah karena nama domainnya berubah dan sebagainya. Nah, untuk itu kita selanjutnya akan bahas mengenai cara supaya mempersingkat API endpoint ini ya. Kita juga masih belum menampilkan ya, belum menampilkan postingan kita yang kita taruh tadi ya, kita bikin gitu. Gimana cara menampilkannya ya, itu nanti dulu lah ya. Untuk saat ini itu dulu, kita push codingan kita dulu. Oke.